Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas berkawan baik dengan seorang prajurit dari India. Setiap bulan mereka saling berkirim surat, sekedar menanyakan kabar masing-masing. Suatu hari prajurit India itu pun mengabarkan bahwa ia akan pergi ke Baghdad dan tentu saja ingin mengunjungi rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun menyambut kabar itu dengan gembira. Ketika akhirnya mereka pun bertemu, keduanya pun larut dalam obrolan yang seru. Di tengah percakapan, prajurit India itu pun mengungkapkan keinginannya untuk menjadi warga negeri Baghdad. "Kamu serius?" tanya Abu Nawas. "Iya Bu Nawas, aku serius," jawabnya mantap. "Ya sudah, besok ikut aku ke istana," kata Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, aku belum paham betul bahasa Arab. Bagaimana kalau Baginda Raja bertanya banyak hal? Aku pasti bingung Abu Nawas," keluh prajurit India. "Oh itu, jangan khawatir. Biasanya Baginda Raja hanya akan menanyakan 3 pertanyaan yang sama pada prajurit asing," jelas Abu Nawas. "Pertanyaan apa saja Abu Nawas?" "Pertama, beliau akan bertanya, berapa umurmu? Jawab saja 30 tahun. Nah, kedua, beliau akan bertanya, sudah berapa lama kamu menjadi prajurit? Jawab saja 1 tahun. Terakhir, beliau akan bertanya, berapa banyak pertempuran yang telah kamu ikuti? Jawab saja keduanya." Mendengar penjelasan itu, prajurit India pun merasa lega dan siap menghadapi audiensi dengan Baginda Raja. Dan keesokan harinya, mereka berdua pun pergi ke istana. Baginda Raja menyambut mereka dengan penasaran. "Ada perlu apa kamu datang Abu Nawas? Dan siapa pria ini?" "Paduka yang mulia, dia ini sahabat saya Paduka, seorang prajurit dari negeri India. Dia ingin menjadi rakyat Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh begitu, tentu saja boleh. Apakah dia sudah fasih berbahasa Arab?" "Belum Paduka, dia masih dalam tahap belajar," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun mendekati prajurit India itu dan mulai mengajukan pertanyaan. "Sudah berapa lama kamu menjadi prajurit?" 30 tahun Paduka," jawabnya dengan penuh percaya diri. Baginda Raja terkejut. "Hah? Apa? Bagaimana mungkin? Pria semuda ini sudah bertugas selama 30 tahun, gumamnya dalam hati. Ia pun bertanya lagi. "Berapa umurmu?" 1 tahun Paduka," jawab prajurit India dengan yakin. Pasukan istana pun mulai berbisik-bisik, sementara Baginda Raja pun semakin bingung. "Ini orang masih waras apa enggak?" pikirnya. Akhirnya Baginda Raja pun bertanya dengan nada yang frustasi. "Aku ini yang gila atau kamu yang gila sih?" "Keduanya Paduka yang mulia," jawab prajurit India dengan mantap. Abu Nawas yang sejak tadi menahan tawa akhirnya meledak tertawa keras. Baginda Raja yang sudah kehilangan kesabaran langsung menoleh tajam ke arah Abu Nawas. "Ini pasti ulahmu Abu Nawas. Dasar kurang ajar," seru Baginda Raja sambil menunjuk Abu Nawas yang langsung bersiap-siap kabur sebelum mendapatkan hukuman. Sementara itu, prajurit India pun tetap berdiri dengan bangga, mengira dirinya telah menjawab semua pertanyaan dengan benar. Kisah selanjutnya. Suatu kali saat hari besar Islam, warga di komplek perumahan Abu Nawas berencana mengadakan pengajian. Para warga kemudian mengadakan rapat untuk membahas siapa yang akan menjadi pembicaranya. Salah satu warga berkata, "Ngapain kalian bingung? Suruh saja Abu Nawas yang ceramah." Rupanya usulan tersebut disambut baik oleh ibu-ibu yang juga hadir dalam rapat tersebut. Menurut mereka, selain pintar dalam ilmu agama, Abu Nawas juga merupakan sosok yang jenaka.
Ibu-ibu pengajian biasanya selalu tertarik dan bersemangat manakala dai yang ceramah orangnya lucu dan pintar agama. Akhirnya para warga sepakat bahwa Abu Nawaslah yang akan menjadi penceramahnya. Kemudian beberapa orang perwakilan warga datang menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, insya Allah kami rencananya akan mengadakan pengajian untuk menyambut Hari Besar Islam, Tuan," kata salah satu dari mereka. "Wah, bagus itu. Aku sangat mendukungnya," balas Abu Nawas. "Nah, kalau Tuan Abu tidak keberatan, kami meminta Tuan Abu yang menjadi penceramahnya," kata mereka melanjutkan. "Loh, kenapa saya? Cari yang lain aja lah. Di sini kan banyak ulama yang ilmunya lebih tinggi daripada saya," tolak Abu Nawas. "Ini bukan permintaan kami, Tuan Abu, tapi permintaan para ibu-ibu pengajian. Kalau kami menolaknya, bisa-bisa kami kena semprot mereka," ujar mereka. Mendengar hal itu sejenak Abu Nawas terdiam. "Ah, dasar ibu-ibu, kalau sudah ada maunya pasti nggak bisa ditolak," pikir Abu Nawas. "Baiklah, aku bersedia," sahut Abu Nawas. Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Acara pengajian diadakan dengan sangat meriah. Apalagi ketika para ibu-ibu tahu bahwa yang akan ceramah adalah Abu Nawas. Mereka dengan sangat antusias berbondong-bondong menghadiri pengajian tersebut. Dan singkat cerita, naiklah Abu Nawas ke atas panggung dan berdiri di depan podium. Setelah mengucapkan salam, Abu Nawas pun melanjutkan dengan puja dan puji syukur kepada Allah serta bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia pun memulai ceramahnya dengan menceritakan kisah para nabi. Karena cara penyampaiannya yang diselingi dengan canda tawa, banyak ibu-ibu yang merasa terhibur. Kini tibalah saatnya Abu Nawas menerangkan tentang arti sebuah keluarga yang diridhoi oleh Allah. "Ibu-ibu, tahu kan siapa itu Nabi Nuh?" tanya Abu Nawas. Mereka pun serempak menjawab, "Tahu." Kemudian Abu Nawas pun melanjutkan ceramahnya. Keluarga Nabi Nuh itu suaminya taat, tapi istrinya durhaka. Anaknya juga ada yang ikut-ikutan durhaka. Sedangkan keluarga Nabi Lut, suaminya taat, anak-anaknya juga taat, tapi istrinya yang durhaka. Adapun keluarga Raja Fir'aun, suaminya durhaka tapi istrinya taat. Beda dengan keluarga Nabi Ibrahim, suaminya taat, istrinya taat, anak-anaknya juga taat. Ibu-ibu yang hadir di sini, kalau disuruh milih, kira-kira ingin keluarganya seperti keluarga siapa? Tanya Abu Nawas dengan penuh semangat. Mereka pun menjawab serempak, "Kami ingin seperti keluarga Nabi Ibrahim." Mendengar itu, Abu Nawas pun memuji pilihan mereka. "Nah, tepat sekali pilihan kalian. Tapi ibu-ibu, Nabi Ibrahim itu istrinya 2 loh," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Spontan perkataan Abu Nawas ini membuat para ibu-ibu menjadi geram. "Ah, pengajiannya nggak asik, kita pulang aja yuk," kata salah satu ibu-ibu. Seketika itu juga mereka membubarkan diri. Sejak saat itulah mereka kapok mengundang Abu Nawas untuk mengisi ceramah pengajian. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas sambil menggendong sekantung kacang goreng. Wajahnya penuh kebingungan. "Abu Nawas, tolong aku Abu Nawas. Ada sesuatu yang terus menggangguku," seru Abu Jahil sambil duduk di tikar. Abu Nawas pun mengerutkan dahi. "Ada apa Abu Jahil? Jangan bilang kamu punya masalah lagi dengan ayam tetangga yang berkokok tengah malam." "Bukan itu, ini lebih besar. Aku ingin tahu, kenapa manusia itu punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi Abu Nawas." Abu Jahil mengangkat sekantung kacang itu. "Lihatlah, aku makan satu kacang dan langsung ingin tahu apakah kacang berikutnya lebih enak. Dan begitu terus sampai kantong ini hampir habis. Kenapa kita tidak bisa berhenti penasaran Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Nah, pertanyaan yang bagus Abu Jahil. Tapi aku tidak akan memberimu jawaban begitu saja. Aku akan memberimu sebuah ujian." "Ujian? Maksudmu seperti teka-teki atau permainan?" tanya Abu Jahil penuh semangat. "Lebih dari itu.
kata Abu Nawas sambil masuk ke rumah. Beberapa saat kemudian ia keluar membawa kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Nah, ini adalah kotak rasa ingin tahu Abu Jahil. Kalau kamu berhasil membuka kotak ini, kamu akan menemukan jawaban atas pertanyaanmu. Abu Jahil menerima kotak itu dengan mata yang berbinar. Baiklah, ini tantangan yang cocok untukmu. Namun saat Abu Jahil mencoba membuka kotak itu, ia segera sadar bahwa ini tidak mudah. Ia menggoyangkan kotaknya, mencoba mencungkilnya dengan kuku, bahkan meniup celah-celah kecilnya sambil berkata, "Bukalah wahai kotak ajaib." Tapi kotak itu tetap tertutup rapat. 1 jam berlalu dan Abu Jahil mulai frustasi. "Bu Nawas, ini mustahil dibuka. Apa kau sengaja mengerjaiku?" Abu Nawas yang sedang asik makan kacang goreng milik Abu Jahil menjawab dengan santai, "Oh, tentu tidak Abu Jahil. Kamu hanya perlu lebih kreatif. Gunakan otakmu, bukan ototmu." Abu Jahil pun mendengus. "Kalau begitu, beri aku petunjuk dong." Abu Nawas pun memandangnya dengan senyuman yang jahil. "Baiklah, petunjuknya adalah jawabanmu ada di dalam dirimu sendiri." "Di dalam diriku? Maksudmu aku harus menelan kotaknya?" Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Bukan begitu Abu Jahil. Maksudku, cobalah pikirkan mengapa kamu begitu ingin tahu isi kotak itu. Apa yang membuatmu tak bisa berhenti memikirkannya?" Abu Jahil terdiam, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Tapi rasa frustasinya makin memuncak. "Aku menyerah. Buka saja kotaknya dan tunjukkan kepadaku apa isinya Abu Nawas." Dengan santai, Abu Nawas pun mengambil kotak itu, merogoh sakunya, dan mengeluarkan kunci kecil. Dengan sekali putaran, kotak itu pun terbuka. Abu Jahil pun melongok ke dalam kotak dengan penuh harap, tapi yang ia temukan hanyalah ruang kosong. "Apa? Kosong? Apa ini lelucon? Aku habiskan waktuku untuk membuka kotak kosong." Abu Jahil pun hampir saja melempar kotak itu ke tanah. Abu Nawas tertawa kecil. "Tenang Abu Jahil, isinya bukan kosong, tapi sebuah pelajaran. Kamu tahu kenapa kamu sangat ingin membuka kotak itu? Karena manusia punya rasa ingin tahu yang alami. Kita selalu ingin tahu apa yang ada di balik sesuatu, bahkan jika kita tidak yakin ada apa-apa. Itulah yang membuat manusia belajar, berkembang, dan menciptakan hal-hal yang hebat." Abu Jahil. Abu Jahil pun terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi kalau begitu, apa gunanya rasa ingin tahu kalau ujung-ujungnya mengecewakan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. Rasa ingin tahu bukan tentang hasil Abu Jahil, tapi tentang proses. Proses mencari jawaban itu yang membuat hidup lebih menarik. Tanpa rasa ingin tahu, hidup kita akan datar seperti roti tanpa ragi. Dan lihatlah, dengan rasa ingin tahu tadi, kamu bahkan lupa soal kacangmu. Abu Jahil melirik kantong kacangnya yang kini ternyata telah kosong. "Hei, kamu makan semua kacangku?" Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil mengunyah. "Ya, begitulah. Dan bahkan kamu tak sadar karena sibuk dengan kotak itu. Itu bukti bahwa rasa ingin tahu bisa mengalahkan segalanya, termasuk rasa lapar." Abu Jahil pun tertawa keras sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu memang selalu punya cara untuk membuatku bingung dan tertawa Abu Nawas." Dan keduanya pun tertawa bersama. Sementara rasa ingin tahu Abu Jahil kini berubah menjadi rasa hormat kepada kecerdikan sahabatnya itu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri tampak sedang berkumpul di istana. Mereka membicarakan ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. "Paduka yang mulia,
Untuk menghadapi Abu Nawas itu sebaiknya kita minta bantuan seorang ulama yang ilmunya lebih tinggi dan lebih cerdas. Saran salah satu menteri. Dulu aku pernah melakukannya, tapi nyatanya tebakan dari sang ulama dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas, balas Baginda Raja. Begini Paduka, saya punya kenalan seorang ulama dari negeri seberang. Beliau itu lebih cerdas dan berilmu tinggi. Saya kira beliau bisa mengalahkan Abu Nawas, timpal sang menteri. Baiklah, coba hadapkan segera ulama itu ke istana, perintah Baginda Raja. Dan besok harinya, sang menteri mengajak ulama tersebut datang ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Wahai Tuan Syekh, saya membutuhkan bantuan Anda. Apakah Anda bisa membantuku? Tanya Baginda Raja. Siap Paduka Yang Mulia. Kiranya bantuan apa yang bisa memberikan? Tanya sang ulama. Apakah Anda punya pertanyaan yang sulit, yang jawabannya tidak mudah ditebak? Tanya Baginda Raja. Oh itu, tentu Paduka. Saya punya pertanyaan yang sangat sulit. Tapi untuk siapa pertanyaan ini Paduka? Tanya sang ulama. Untuk Abu Nawas, aku ingin mengetes kecerdasannya. Jawab Baginda Raja. Apa ini ujian kecerdasan? Tanya sang ulama. Ya, seperti itulah Tuan Syekh. Apakah Anda memiliki pertanyaan yang sulit? Tanya Baginda Raja. Insya Allah Paduka. Saya akan bertanya tentang sesuatu yang lebih jahat daripada setan. Jawab sang ulama. Baginda Raja dan para menteri istana mencoba mencari jawabannya. Dari pagi hingga sore, tak ada satupun jawaban mereka yang benar. Boro-boro benar, mendekati benar pun tidak. Setelah Baginda Raja yakin kalau pertanyaan itu adalah pertanyaan yang paling sulit, karena dirinya dan semua menteri juga tidak bisa menjawabnya, akhirnya Baginda Raja dan para menteri bersepakat mengundang Abu Nawas untuk datang ke istana. Dan esok harinya Abu Nawas pun datang memenuhi undangan Baginda Raja. Abu Nawas, hari ini ada tantangan untukmu. Aku akan mengujimu dengan pertanyaan dari seorang ulama yang jauh dari negeri seberang, kata Baginda Raja. Siap Paduka. Apa yang ingin ditanyakan? Tanya Abu Nawas. Silakan Tuan Syekh bertanya, perintah Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, berikanlah saya jawaban yang pasti atas pertanyaan saya ini. Menurut Anda, apakah ada yang lebih jahat daripada setan? Tanya sang ulama. Abu Nawas diam sejenak memikirkan jawaban yang tepat. Tiba-tiba ia berkata, ada Tuan Syekh. Apa itu Abu Nawas? Tanya sang ulama. Yang lebih jahat daripada setan adalah yang menciptakan segala kejahatan. Jawab Abu Nawas. Ya Abu Nawas, kamu memberikan jawaban yang tepat, kata sang ulama. Baginda Raja dan para menteri kagum akan jawaban Abu Nawas yang tepat dalam sekali menjawab. Mereka akhirnya mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasan dan kepintarannya dalam menjawab setiap ujian yang diberikan. Abu Nawas pun pergi dari istana dengan hati senang dan membawa pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabuk minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas itu bagian dari tongkrongan Abu Jahil. Ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap? Protes Abu Nawas. Sudah, pokoknya kamu harus ikut kami. Kalau kamu mau membela diri, silakan, katakan di pengadilan. Jawab si pengawal. Dan singkat cerita, ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja.
Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahil dan kawannya, juga Abu Nawas, membuat Baginda Raja terkejut. "Hei pengawal, kenapa kalian menangkap mereka?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan Paduka," jawab para pengawal. "Kesalahan? Kesalahan apa yang mereka lakukan?" tanya Baginda Raja kembali. "Kami mendapati mereka sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan Paduka. Lalu kami langsung menangkapnya dan membawanya kemari," jawab para pengawal. "Oh, kalau gitu kita bawa mereka ke ruang pengadilan," balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. "Apa benar yang dikatakan pengawalku? Kalian bertiga kedapatan mabuk minuman keras?" Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Jahil. "Kamu juga Abu Nawas. Kenapa sih kamu selalu saja bikin masalah?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tidak terima dengan tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Jadi waktu itu saya hanya kebetulan melintas di tempat itu Paduka. Tapi saya malah ikut ditangkap," kata Abu Nawas membela diri. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahil dan kawannya. Sedangkan mulut Abu Nawas malah tercium bau jengkol. "Dari kalian bertiga, hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman keras. Jadi Abu Nawas saya bebaskan," tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tak suka dengan Abu Nawas, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. "Paduka yang mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang membelikan kami minuman keras Paduka," kata Abu Jahil. "Woi Abu Jahil, kamu jangan fitnah," teriak Abu Nawas emosi. "Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini," timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. "Benar Paduka yang mulia, Abu Nawas yang membelikan kami minuman keras," timpal kawan Abu Jahil. "Kalian berdua sekongkol untuk memfitnah aku ya?" bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya. Sudah. Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Demi Allah Paduka yang mulia, yang dikatakan Abu Jahil itu fitnah," jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini, Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas. Bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi. "Ya Abu Nawas, kamu itu nggak bisa mengelak. Karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu, kamu juga harus ikut dihukum," kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepala. "Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami," kata Abu Jahil dalam hati. Baginda Raja lalu memberikan hukuman masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. "Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silakan sebutkan permintaan kalian," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal," pinta kawan Abu Jahil. "Baik, saya turuti permintaanmu. Saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga," balas Baginda Raja. Maka diikatlah satu bantal di punggungnya kawan Abu Jahil, dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasa cambukan, baru 10 kali tali terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali cambukan. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapatkan hukuman.
Sejenak Abu Jahil terdiam. Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian, pikir Abu Jahil. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang Paduka, pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka. Hingga sampai 50 cambukan selesai, kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Dan sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari 1 permintaan oleh Baginda Raja. Apa permintaanmu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Awalnya ia ingin meminta punggungnya diikat bantal. Tapi ketiga bantal tersebut sudah robek dan rusak. Namun tiba-tiba terlintas di benaknya sebuah ide yang konyol. Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya? Tanya Abu Nawas memastikan. Tentu saja, aku akan mengabulkannya. Asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman, jawab Baginda Raja. Tapi Paduka, gimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku? Tanya Abu Nawas kembali. Abu Nawas, aku yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil, tegas Baginda Raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, dengan nada meledek Abu Jahil berkata, terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes? Kata Abu Jahil sambil tertawa. Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas? Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu, kata Baginda Raja. Sekarang sebutkan, apa permintaanmu? Tanya Baginda Raja melanjutkan. Saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya Paduka, minta Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil terkejut bukan main. Apa-apaan kau Abu Nawas? Saya nggak mau, teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. Abu Jahil, akulah yang berhak menentukan. Dan sesuai janjiku, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan, bentak Baginda Raja. Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus-terusan berteriak karena kesakitan. Dan setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan. Dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tegak berdiri. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan. Sementara Baginda Raja memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang ingin menyewa keledai milik Abu Jahil. Keledai tersebut akan digunakan sebagai kendaraan untuk perjalanannya menuju kota. Dan secara kebetulan, Abu Jahil juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke kota. Baiklah kawan, aku sewakan 1 keledai milikku. Aku akan naik keledaiku yang lain aja. Dan sekalian, kita bisa pergi bersama-sama, kata Abu Jahil. Berapa harga sewanya? Tanya si lelaki. Ya 5 dinar lah, kurasa itu harga yang wajar,
jawab Abu Jahil. Si lelaki pun setuju dan langsung membayarnya. Maka berangkatlah keduanya menuju kota. Di tengah perjalanan, lelaki tersebut mengajak Abu Jahil untuk beristirahat sebentar. Karena saat itu terik sinar matahari sangat panas, si lelaki duduk di bawah naungan keledai yang disewanya. Melihat hal itu, timbul sifat serakah pada diri Abu Jahil. Ia pun lalu memberitahu kepada si lelaki bahwa bayangan keledai yang menaunginya belum termasuk dalam sewa. Dan si lelaki harus membayar biaya tambahan untuk itu. Tentu saja si lelaki tak terima dan tak mau membayarnya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antar keduanya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran pun semakin memanas. Ya dah, gini aja, kita selesaikan masalah ini di pengadilan, tantang Abu Jahil. Ayo, siapa takut? Balas si lelaki. Dan singkat cerita, sampailah keduanya di ruang pengadilan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahil berkata, "Yang mulia Tuan Hakim, orang ini kan menyewa keledai saya. Dia hanya menyewa tubuhnya, bukan bayangannya. Jadi jika dia ingin menggunakan bayangan keledai itu, dia harus membayar biaya tambahan. Tapi dia malah menolaknya, Tuan Hakim." Mendengar aduan Abu Jahil itu, Tuan Hakim agak terkejut dan heran. Sebab ini adalah perkara aneh yang belum pernah ia dengar. Tapi sebagai hakim yang bijak, ia tetap meladeninya dengan adil. "Emang benar begitu?" tanya Tuan Hakim kepada si lelaki. "Benar yang mulia, saya memang menyewa keledainya. Tapi bayangan yang saya gunakan kan juga berasal dari keledai tersebut. Lalu kenapa saya harus membayar?" ujar si lelaki. Abu Jahil pun langsung menyahut, "Ya karena yang kamu sewa itu hanya keledainya, bukan peserta bayangannya. Jadi harus ada biaya tambahan dong." Pertengkaran pun kembali terjadi, dan kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Sementara Tuan Hakim yang tak mau ambil pusing segera memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Abu Nawas sudah datang, ia lalu diberitahu oleh Tuan Hakim pokok permasalahan yang sedang diributkan. Kemudian Abu Nawas berkata kepada keduanya, "Baiklah, aku akan memberikan keputusan yang adil terkait masalah yang menimpa kalian. Abu Jahil, gugatanmu untuk meminta biaya tambahan itu sudah benar. Karena orang ini kan hanya menyewa keledaimu, bukan beserta bayangannya. Sekarang beritahu aku, berapa biaya tambahan yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas. "Sama seperti harga sewa keledai lah, 5 dinar, jawab Abu Jahil. "Dan kamu, sekarang keluarkan uang 5 dinarmu, perintah Abu Nawas kepada si lelaki. "Tapi Tuan, ini hanya sisa uang yang aku miliki. Kalau aku memberikannya, besok anak dan istriku akan makan apa?" kata si lelaki menahan tangisnya. "Sudah, turuti saja perintahku," tegas Abu Nawas. Akhirnya dengan terpaksa, si lelaki mengeluarkan uang 5 dinar dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Abu Jahil, sekarang ikut aku. Kita serah terima uang sewa bayangannya di luar," ajak Abu Nawas. Ketika keduanya sudah di luar ruangan, Abu Nawas sengaja mengarahkan uang tersebut agar terkena sinar matahari. "Nah, kau lihat itu Abu Jahil? Silahkan kamu ambil bayangan itu sebagai biaya tambahannya," kata Abu Nawas. "Loh, kok gitu? Yang aku minta uang aslinya lah." "Dengar Abu Jahil, sewa keledai itu dibayar pakai uang asli. Kalau sewa bayangan keledai, ya dibayarnya pakai bayangan uang," jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa kecewa. Rencana busuknya untuk mendapatkan uang tambahan menjadi gagal gara-gara akal cerdik Abu Nawas. Sementara si lelaki yang tadinya bersedih kini menjadi ceria karena uang 5 dinarnya bisa kembali. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan kebun sayur milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut terkuras untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja, ia dan istrinya harus makan seadanya. "Hari ini kamu masak apa, istriku?" tanya Abu Nawas. "Ya, seperti kemarin, hanya nasi dan sayur singkong," jawab istrinya. Mendengar itu, Abu Nawas pun menghela nafas panjang. "Padahal aku ingin sekali makan daging," ucap Abu Nawas. "Mau beli pakai apa? Sedangkan uang kita kan tinggal sedikit," timpal sang istri. "Ya sudah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu," balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Dan sesampainya di sana, ia pun menghampiri toko penjual daging. "Berapa daging 1 kilo, kawan?" tanya Abu Nawas. 1.000 dinar, Abu Nawas, jawab penjual daging. "Boleh aku beli sesuai dengan uang yang aku punya?" tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu punya uang berapa, Abu Nawas?" kata penjual daging balik bertanya. "Aku hanya bawa 50 dinar, kawan," jawab Abu Nawas. "Begini saja, Abu Nawas, kalau kamu mau 1 kilo, nanti saya kasih," balas penjual daging. "Tapi kan uangku cuma 50 dinar, ujar Abu Nawas. "Loh, kita kan ini kawan, Abu Nawas. Nanti kurangnya gampang, kapan-kapan aja," tutur penjual daging. "Waduh, terima kasih, kawan. Saya janji, nanti kalau aku punya uang, aku akan membayar kekurangannya, kawan," timpal Abu Nawas. Dengan perasaan bahagia, Abu Nawas pun pulang ke rumah membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. "Kamu beli daging 1 kilo? Memang dapat uang dari mana?" tanya sang istri. "Aku tidak membelinya, penjual daging menghutangiku," jawab Abu Nawas. Dan beberapa hari kemudian, Abu Nawas pun kembali pergi ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya, si penjual daging ini pun berteriak, "Hei Abu Nawas, kapan kamu akan membayar hutangmu?" "Sabar kawan, di lain waktu ya, jika Allah melapangkan rezekiku," jawab Abu Nawas santai. Dan hari berikutnya, Abu Nawas pun kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya pun langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng tentang pengalaman dia dan kisah jenakanya. Dan ketika Abu Nawas sedang asyik duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba si penjual daging lewat dari arah depan. Dan dia pun melihat Abu Nawas, lalu memberikan sinyal seraya berkata, "Aku ingin bicara." Abu Nawas pun segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat lain agar terhindar dari gangguan si penjual daging. Namun si penjual daging itu pun juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging itu mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas sambil mengancam akan membongkar hutangnya di depan kawan-kawannya. Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan penjual daging untuk mengganggunya. Dan akhirnya Abu Nawas pun memutuskan berpamitan kepada kawan-kawannya untuk pulang ke rumah. Namun kawan-kawannya ini menahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakanya. Dan mau tak mau, Abu Nawas pun menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging itu selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku si penjual daging, Abu Nawas pun mulai membalasnya. Ia pun berkata, "Tidak ada upah daya dan kekuatan kecuali dengan Allah." Kawan-kawannya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu salah satu dari mereka pun bertanya, "Kenapa kamu Abu Nawas? Apa yang penjual daging itu inginkan darimu?" Abu Nawas pun lalu berkata kepada kawan-kawannya, "Nah, kalian akan mengetahuinya sekarang. Hei kamu penjual daging, aku hutang sama kamu 950 dinar kan?" tanya Abu Nawas. "Ya betul, 950 dinar, jawab penjual daging. "Kalau begitu, datanglah besok. Aku akan memberimu 900 dinar. Dan lusa kamu datang lagi.
aku akan memberimu 48 dinar. Setelah itu berapa sisa utangku? Tanya Abu Nawas. Tinggal 2 dinar, jawab penjual daging. Nah, 2 dinar kan? Apa kamu tidak malu? Kamu memperlakukanku dengan jelek di depan kawan-kawanku hanya demi uang 2 dinar? Tanya Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Sementara si penjual daging langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Niatnya mau mempermalukan Abu Nawas, malah dirinya yang ditertawakan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pejabat istana baru yang songong dan gila hormat. Di awal tugasnya ia berjanji akan mengubah nasib rakyatnya. Namun janji tersebut hanya tinggal janji dan sampai sekarang tidak pernah ditepati. Rakyat masih tetap sengsara, bahkan pajak justru semakin naik. Pada suatu hari, Tuan Hamid, orang terkaya di kampung, akan mengadakan sebuah acara pesta syukuran. Semua orang diundangnya, baik dari kalangan pejabat maupun rakyat jelata. Dan tak lupa, Tuan Hamid juga mengundang Abu Nawas. Tuan Abu, nanti malam datanglah ke acaraku. Dan aku juga minta tolong supaya Tuan Abu bersedia memimpin doa, kata Tuan Hamid. Baiklah Tuan Hamid, insya Allah nanti malam aku akan datang, balas Abu Nawas. Pejabat istana yang baru juga diundang oleh Tuan Hamid untuk menghadiri acara pesta syukuran di rumahnya. Dan singkat cerita, ketika malam tiba, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid dengan mengenakan pakaian seadanya. Karena datang lebih awal, ia dipersilakan duduk di kursi paling depan. Di kursi itu, Abu Nawas seakan-akan menjadi tamu yang terhormat. Tak berapa lama, para undangan lain mulai berdatangan dan menempati kursi-kursi yang telah disediakan. Kemudian para pejabat istana juga datang dan langsung menuju kursi paling depan. Namun ketika pejabat yang songong itu datang, ia tidak menemukan kursi depan untuk diduduki karena semuanya sudah terisi penuh. Hanya kursi di bagian belakang yang masih kosong dan itu diperuntukkan bagi warga biasa. Tiba-tiba matanya tertuju ke arah Abu Nawas yang mengenakan pakaian sederhana. Karena baru pertama kali bertemu, si pejabat itu tidak tahu siapa Abu Nawas dan penasaran mengapa dia duduk di tempat yang seharusnya menjadi tempatnya. "Kenapa dia duduk di tempatku?" tanya si pejabat kepada panitia acara. "Dia itu adalah Tuan Abu Nawas," jawab panitia. "Apakah dia pejabat istana?" tanya si pejabat lagi. "Bukan Tuan," jawab panitia. "Lalu apakah dia tokoh terhormat?" tanyanya kembali. "Itu juga bukan Tuan," jawab panitia. "Kalau begitu kenapa kalian biarkan dia duduk di kursi bagian depan? Seharusnya itu adalah tempatku. Kenapa aku yang lebih terhormat ini harus duduk di belakang? Sementara si Abu Nawas itu malah duduk di bagian depan," protes si pejabat. Suara si pejabat yang keras menarik perhatian orang-orang di sekitar. Abu Nawas yang menyadari dirinya dipermasalahkan membalas perkataan si pejabat. "Pertanyaanmu itu sebaiknya langsung ditanyakan kepadaku. Para panitia itu hanya menjalankan tugasnya. Jangan kau salahkan mereka." Si pejabat yang merasa dirinya lebih berhak duduk di kursi depan pun tidak terima. Ia segera berjalan ke arah Abu Nawas. Kamu yang bernama Abu Nawas, kamu tidak pantas duduk di sini. Karena kursi depan itu seharusnya diisi oleh para pejabat sepertiku," seru pejabat itu dengan songkaknya. Mendapat teguran tersebut, Abu Nawas tidak terima karena merasa direndahkan. Ia pun akhirnya angkat bicara dan terjadilah perdebatan sengit antara keduanya.
Hal ini cukup menghebohkan dan menjadi pusat perhatian para tamu undangan. Abu Nawas, kamu tak ubahnya seperti badut sulap yang seenaknya duduk di kursi depan tanpa ada rasa malu sedikit pun, ejek si pejabat dengan suara lantang. Memangnya kenapa kalau aku badut sulap? Wong nyatanya kita sama-sama manusia kok, balas Abu Nawas. Tidak bisa begitu. Aku ini adalah pejabat istana yang terhormat, bukan badut sulap yang sering jadi bahan tertawaan, ketus pejabat tersebut. Para tamu undangan yang hadir menjadi tegang menyaksikan keduanya berdebat. Sebagian dari mereka ada yang berdiri untuk menyaksikan perdebatan itu dan berharap Abu Nawas mampu mengalahkan sang pejabat yang terkenal songong dan gila hormat itu. Pejabat gak tahu malu. Kalaupun aku adalah badut sulap, setidaknya ketika aku naik panggung, aku bisa bertindak sesuai janjiku. Ketika aku berjanji akan mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salah bim. Sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci, ujar Abu Nawas. Maksudnya gimana? Apa hubungannya? Tanya pejabat tersebut mulai emosi. Martabatmu itu loh lebih rendah dari seorang badut sulap. Lihatlah, ketika kamu akan naik panggung, kamu berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi setelah terpilih menjadi pejabat, keadaan rakyat kecil masih saja sengsara, jelas Abu Nawas. Mendapat pukulan telak dari Abu Nawas, si pejabat hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Kepalanya tertunduk karena dipermalukan di hadapan orang banyak. Nah, sekarang aku mau tanya, mana yang lebih pantas duduk di kursi depan? Badut sulap atau badut istana? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu langsung mundur dan menempati kursi di belakang berjejeran dengan warga biasa. Atas kejadian tersebut, si pejabat menaruh dendam dan ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Awas kamu Abu Nawas, akan kupenjarakan kamu dengan tuduhan penghinaan terhadap pejabat istana, gumamnya dalam hati. Dan keesokan harinya, ia menemui beberapa menteri istana dan panglima prajurit kerajaan. Di hadapan mereka, si pejabat itu mengutarakan maksud dan tujuannya. Kamu sudah gila ya? Kami nggak mau melakukan itu, tolak mereka. Memangnya kenapa? Ada apa dengan si Abu Nawas itu? Dia itu kan hanya rakyat biasa. Kenapa kalian takut kepadanya? Ujar si pejabat. Denger ya pejabat baru, dia itu sahabat Baginda Raja. Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, kita semua bisa celaka dan dipecat, kata salah satu menteri istana. Dari situlah akhirnya si pejabat mengetahui bahwa Abu Nawas bukanlah orang sembarangan. Ia pun mengurungkan niatnya untuk memenjarakan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Selain terkenal usil dan kocak, Abu Nawas juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Hal ini sudah diketahui oleh Baginda Raja, baik dari para menterinya maupun dari orang-orang terdekatnya. Namun, Baginda Raja belum puas jika dirinya tidak melihatnya secara langsung. Akhirnya pada suatu hari Baginda Raja memutuskan untuk menguji seberapa dermawannya Abu Nawas. Baginda Raja menyamar sebagai pengemis dengan mengenakan pakaian compang-camping, sehingga dirinya tidak dikenali oleh orang lain termasuk Abu Nawas. Tanpa ada pengawal yang mendampingi, Baginda Raja berjalan menuju tempat Abu Nawas. Ketika Baginda Raja menemukan Abu Nawas tengah duduk sendirian di pinggir jalan, ia pun segera menghampirinya. Wahai Tuan, apakah engkau tahu di mana aku bisa menemukan Abu Nawas? Aku ingin bertemu dengannya, tanya Baginda Raja yang menyamar sebagai pengemis. Abu Nawas yang tidak menyadari bahwa lelaki di depannya adalah Baginda Raja sempat kaget dan bertanya, untuk apa kamu ingin bertemu dengannya? Aku ingin meminta sedekah kepadanya, Tuan, jawab Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam, mengamati dengan seksama sosok pengemis di hadapannya.
Minta sedekah, tapi kok pilih-pilih orang? Apa maksudnya? Pikir Abu Nawas. Setelah beberapa lama, Abu Nawas pun mulai menyadari bahwa lelaki di depannya adalah rajanya sendiri. Menyadari penyamaran Baginda Raja, Abu Nawas pun memutuskan untuk mengerjainya. Oh, jadi kamu ingin bertemu dengan Abu Nawas? Aku bisa mengantarkanmu kepadanya? Dia itu orang yang terhormat. Kamu nggak bisa menjumpainya di sini. Namun jika kamu beruntung, aku bisa membantumu menemukannya, ucap Abu Nawas. Oh ya? Bagaimana aku bisa menemukannya, Tuan? Tanya Baginda Raja. Kamu bisa menemukannya di dekat istana. Katanya sih dia sering berkumpul di sana dan sering dimintai pendapat oleh Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana aku bisa mengenalinya, Tuan? Tanya Baginda Raja kembali. Kamu gak usah khawatir tentang itu. Ketika kamu berdiri di dekatnya, dia pasti akan tahu siapa kamu. Dan satu hal lagi, kamu jangan meminta sedekah kepadanya, kata Abu Nawas. Loh, kenapa? Apakah dia pelit? Tanya Baginda Raja. Oh, bukan pelit. Karena orang yang meminta lebih kaya darinya, jadi dia tidak akan memberimu sedekah, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, sia-sia dong aku mencari Abu Nawas, ujar Baginda Raja berpura-pura kecewa. Bukan sia-sia, tapi mana ada sih raja mengemis kepada rakyatnya? Cobalah cari cara yang lebih bermartabat, Paduka, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tersadar bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ia pun langsung pergi meninggalkan Abu Nawas dengan senyum kecil di wajahnya, menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas selalu saja mengalahkan rencananya. Kisah selanjutnya. Konon di zaman Raja Harun ar-Rasyid, sebelum ada yang namanya toilet, mereka menggunakan sungai untuk buang hajat. Suatu ketika sang raja merasa perutnya sedang sakit dan sudah tidak bisa lagi untuk diajak kompromi. Seketika itu juga, Baginda Raja meminta para pengawal untuk mendampinginya ke sungai demi menuntaskan hajatnya. Kebetulan sungai itu mengalir dari utara ke arah selatan. Dan sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Jika sang raja sedang buang hajat di sungai, maka rakyat dilarang keras buang hajat di sebelah utaranya Baginda Raja. Karena dikhawatirkan kotoran tersebut akan mengalir ke arah selatan dan mengenai badan sang raja. Bagi yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman berat dari sang raja. Namun kali ini peraturan tersebut tidak diindahkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan santainya juga ikut buang hajat di sebelah utara, agak jauh dari sang raja. Di saat Baginda Raja sedang asik buang hajat, tiba-tiba saja ada suatu benda yang menyenggol pantatnya. Tanpa berpikir panjang, benda tersebut langsung dipegang dan dilihat oleh sang raja. Alangkah kagetnya, ternyata benda tersebut adalah kotoran manusia. Spontan saja, hal itu membuat Baginda Raja naik pitam. Dan seketika itu juga, Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk menyusuri sungai di belahan utara dan mencari tahu siapa yang berani buang hajat. Dan benar saja, di sebelah utara, agak jauh dari posisi sang raja, terlihat sosok Abu Nawas sedang buang hajat dengan santainya dan bersiul-siul. Saat itu juga, para pengawal langsung menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja untuk dihukum. Ketika di hadapan raja, Abu Nawas protes kenapa dia ditangkap dan akan dihukum. Baginda Raja pun menjelaskan bahwa perbuatan Abu Nawas telah melecehkan privasinya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang raja. Kamu keterlaluan, Abu Nawas. Berani-beraninya kamu buang hajat di sebelah utaraku. Kotoranmu mengenai badanku. Kamu harus menerima hukuman, Abu Nawas, bentak sang raja. Maaf Paduka, tunggu sebentar, sela Abu Nawas. Tunggu apa?
Kali ini tidak ada lagi ampunan bagimu, Abu Nawas, sahut sang raja dengan geram. Tunggulah sebentar, Paduka yang mulia. Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskannya. Saya melakukan itu semua karena saya sangat menghargai engkau, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun ar-Rasyid pun sedikit tertegun dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Perbuatan seperti itu, kamu bilang untuk menghormatiku? Tanya raja keheranan. Begini, Paduka yang mulia. Selama ini kan jika Paduka mengadakan perjalanan, baik dengan rakyat ataupun bersama pengawal, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendahului jalannya Paduka. Begitu juga dengan hamba, Paduka yang mulia. Ketika saya ikut rombongan Paduka, posisi berjalan saya tidak berani mendahului Paduka. Itu semua saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada Paduka, kata Abu Nawas membela diri. Ya, itu bagus. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya sang raja. Paduka, saya menghormati Paduka itu tidak setengah-setengah. Itu kenapa saya buang hajat memilih di sebelah utara Paduka. Karena saya khawatir, jika di sebelah selatannya Paduka, maka nanti kotoran saya tidak sopan, karena sudah berani berjalan mendahului kotorannya Paduka. Itu semua saya lakukan karena rasa hormat saya kepada Paduka yang mulia, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun malah tertawa terbahak-bahak. Ia tak jadi marah dan menghukum Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya yang masuk akal dan juga telah menghibur dirinya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja yang dikenal sangat taat beragama merasa gelisah. Beliau mendengar desas-desus bahwa sebagian rakyatnya mulai meragukan hukum peringatan Maulid Nabi. Mereka mengatakan bahwa perayaan tersebut adalah bid'ah, sesuatu yang dianggap tidak ada contohnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kegelisahan ini mengganggu pikiran Baginda Raja, dan beliau merasa perlu untuk menghentikan perdebatan tersebut serta menegaskan kembali pentingnya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baginda Raja kemudian memanggil Abu Nawas, seseorang yang terkenal cerdas dan pandai dalam menyelesaikan persoalan. Panggil Abu Nawas ke sini, aku butuh pendapatnya, titah Baginda Raja. Tak lama kemudian Abu Nawas pun datang menghadap dengan senyuman khasnya. Wahai Paduka yang mulia, hamba siap melayani Paduka, ujarnya dengan penuh hormat. Baginda Raja pun mulai berbicara. Abu Nawas, aku mendengar banyak orang mempertanyakan hukum memperingati Maulid Nabi. Mereka beranggapan bahwa itu adalah bid'ah. Aku ingin kamu menjelaskan kepada mereka mengapa Maulid Nabi ini sangat penting. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu bahwa ini adalah tugas yang sulit karena menyangkut masalah agama yang sensitif. Namun ia juga melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kecerdasannya. Wahai Paduka yang mulia, kata Abu Nawas, sebenarnya masalah ini sangat sederhana dan juga sudah menjadi perdebatan ulama-ulama terdahulu. Maulid Nabi itu memang seperti kita merayakan ulang tahun seorang sahabat. Apakah salah jika kita merayakan ulang tahun sahabat kita? Tentu tidak salah, Abu Nawas. Tapi mereka mengatakan merayakan ulang tahun itu adalah adatnya orang jahiliyah, orang-orang yang tidak iman, jawabnya. Nah, itulah Paduka yang menjadi pertimbangan saya. Saya tidak mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi itu boleh, dan saya juga tidak mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi itu bid'ah. Karena ulama-ulama yang memperdebatkan masalah itu, mereka mempunyai hujah dan alasannya masing-masing. Tentu mereka lebih alim dan lebih saleh daripada kita. Tak perlu kita mempertanyakan ataupun meragukan keilmuan mereka.
Dan kita Paduka, siapalah kita kalau dibanding dengan mereka para ulama itu? Akan lebih bijak jika kita menjauhkan hal-hal yang menjadi perdebatan itu Paduka. Seandainya merayakan maulid Nabi itu boleh, sah-sah saja, bahkan mendapatkan pahala, ya alhamdulillah bagi yang merayakannya. Tapi Paduka, seandainya ternyata merayakan maulid Nabi itu tidak boleh, yang berarti itu adalah dosa, celakalah kita Paduka. Dan lebih celakanya lagi, itu akan kita ketahui ketika kita sudah meninggal nanti. Dan tak mungkin kita kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan kita Paduka. Jadi Paduka, sekali lagi, akan lebih bijak kalau kita menjauhkan hal-hal yang menjadi perdebatan ini. Terang Abu Nawas. Baginda Raja terdiam sejenak merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia mulai memahami maksud dari penjelasan tersebut. Namun Baginda Raja masih punya keraguan. Tapi Abu Nawas, bagaimana cara kita mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah? Rasa cinta kepada Rasulullah bisa kita luapkan dengan cara yang sudah jelas terang benderang Paduka. Seperti memperbanyak sholawat, meneladani semua sifat-sifatnya, dan tetap dalam keimanan walaupun seberat apapun cobaan yang kita hadapi. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja menjadi lega. Dengan senyuman puas, ia memerintahkan pelayannya agar memberikan pengumuman bahwa perayaan Maulid Nabi bisa dilaksanakan untuk mereka yang meyakini itu benar, dan agar saling menghormati antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Terima kasih Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kamu telah menyelamatkanku dari kebingungan. Dengan penuh hormat, Abu Nawas pun membalas, hamba hanya berusaha yang terbaik untuk Paduka dan umat. Begitulah, dengan kecerdikan dan kebijaksanaan, Abu Nawas sekali lagi berhasil memberikan pencerahan kepada Baginda Raja dan rakyatnya. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas memiliki seekor keledai yang sangat galak dan pemalas. Setiap kali disuruh bekerja, keledai itu selalu menolak. Jika dihukum, ia tak segan-segan menggigit atau menendang Abu Nawas dengan penuh amarah. Untuk apa aku memberimu makan kalau disuruh kerja saja kamu tak mau? Keluh Abu Nawas. Sementara itu sang istri yang sedari tadi memperhatikan merasa kasihan. Ia pun menyarankan, jual saja keledai itu. Mana mungkin laku? Semua orang sudah tahu kalau keledai itu galak dan pemalas, jawab Abu Nawas dengan putus asa. Ya, titipkan saja kepada juragan hewan, minta tolong agar dijualkan. Nanti kalau laku, berikan upah 20% untuknya, usul sang istri. Mendengar saran itu, Abu Nawas pun terkejut. Lah, kenapa tidak terpikirkan olehku ya? Biasanya aku yang menemukan jalan keluarnya, gumamnya. Itu karena kamu selalu emosi saat menghadapi keledai tersebut. Orang kalau sedang emosi tidak akan bisa berpikir jernih, ujar sang istri menasehati. Iya, kamu benar istriku, balas Abu Nawas. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun menemui juragan hewan. Kawan, tolong jualkan keledaiku. Kalau laku di atas 50 dinar, aku beri upah 20% untukmu, pintanya. 50 dinar? Bukankah itu harga yang wajar Abu Nawas? Kenapa tidak kamu jual sendiri? Tanya juragan hewan. Kalau aku yang menjualnya, orang-orang tidak akan mau membeli. Mereka kan sudah tahu keledaiku galak dan pemalas, terang Abu Nawas. Baiklah, aku akan membantumu, balas juragan hewan. Juragan itu pun pergi ke pasar untuk menjual keledai milik Abu Nawas. Di hadapan orang-orang, ia selalu menyebutkan keunggulan keledai tersebut. Keledai ini tenaganya kuat dan banyak manfaatnya, teriaknya. Orang-orang pun tertarik dan mulai mengerumuni juragan hewan. Mereka bahkan berlomba-lomba menawar harga keledai tersebut. Penawaran pun mencapai 70 dinar. Abu Nawas yang memperhatikan dari jauh merasa senang karena keledainya bisa laku dengan harga yang tinggi. Namun tiba-tiba salah satu orang di kerumunan mengenali keledai itu. Loh, ini kan keledai Abu Nawas. Keledai ini terkenal galak dan pemalas, katanya. Mendengar ucapan tersebut, orang-orang langsung membatalkan tawarannya dan mulai membubarkan diri.
Melihat situasi itu, Abu Nawas segera menghampiri mereka. "Kalian salah, ini bukan keledai milikku. Aku kesini juga untuk ikut menawarnya," ucap Abu Nawas berpura-pura. Namun orang-orang tetap ragu. Mereka hanya berani menawar 20 dinar. Untuk mengatasi situasi tersebut, Abu Nawas ikut menawar. "Aku tawar 50 dinar." Berharap ada yang berani menawar harga lebih tinggi. Tapi setelah ditunggu sekian lama, tidak ada yang berani menaikkan tawarannya. Akhirnya juragan hewan memutuskan bahwa Abu Nawas adalah pemenangnya. Ia pun membawa pulang keledainya. Setibanya di rumah, Abu Nawas mengeluh kepada istrinya. "Hari ini adalah hari sialku. Menjual keledai saja aku gagal." Sang istri pun tersenyum simpul. "Suamiku, bukan hanya kamu saja yang mengalami kesialan, aku juga." "Kesialan apa yang menimpamu?" tanya Abu Nawas terkejut. "Tadi waktu aku ke pasar, aku kan membeli kurma 1 kilo. Ternyata harganya sangat mahal. Nah, ketika si penjual sedang lengah menimbang kurma, aku menambahkan beban timbangannya dengan kantong uangku. Ya, supaya bisa dapat kurma lebih banyak. Tapi setelah sampai di rumah, aku baru sadar kalau kantong uangku tertinggal di sana," cerita sang istri. "Memangnya harga kurma 1 kilo berapa?" tanya Abu Nawas. "Harganya 10 dinar suamiku," jawab sang istri. "Lalu berapa uang yang ada di kantong itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya, semua uang kita ada di dalamnya, sekitar 100 dinar," jawab sang istri polos. Apes, seru Abu Nawas sambil menepuk jidatnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang pemuda yang mengadu kepada Abu Nawas. Ia merasa bahwa dirinya selalu sial dalam segala hal. Dan tujuannya mendatangi Abu Nawas adalah untuk meminta nasihat agar dirinya menjadi orang yang beruntung. Abu Nawas pun bertanya kepada si pemuda, "Kenapa kamu bisa berpikiran demikian?" "Begini Tuan Abu, setiap kali aku melakukan pekerjaan, aku selalu gagal, jawab si pemuda. "Memang apa saja yang sudah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Gini Tuan Abu, ketika aku bekerja di ladang, orang-orang selalu menertawakanku Tuan. Mereka mencemoohku dan menganggap aku ini bodoh. Dan ternyata omongan mereka itu benar Tuan Abu. Apapun yang aku kerjakan, semuanya salah dan berantakan. Begitu pula ketika aku mencoba berjualan Tuan Abu, orang-orang kembali menertawakanku. Mereka mengatakan kalau jualanku tidak akan laku. Dan apa yang mereka katakan ternyata memang benar Tuan Abu. Berilah saya nasihat Tuan Abu agar saya tidak menjadi orang yang sial," pinta si pemuda. Abu Nawas pun terdiam sejenak, kemudian ia menatap tajam ke arah si pemuda. "Oh begitu. Baiklah, sebelum aku memberikan nasihat, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan," ucap Abu Nawas. Dan anehnya, dari sekian banyak pertanyaan, pemuda itu bisa menjawabnya dengan tepat. Dalam hati Abu Nawas berkata, pemuda ini sebenarnya pintar dan cepat menguasai keadaan. Dari situlah Abu Nawas akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa kesialan yang dialami oleh si pemuda bukan karena kebodohannya. "Wahai anak muda, aku akan menceritakan sebuah kisah. Dengarkanlah baik-baik," tutur Abu Nawas. Si pemuda pun menganggukkan kepala dan merubah posisi duduknya. Jadi, kisah ini ada 3 ekor katak yang mengikuti lomba panjat pohon. Katak yang pertama tubuhnya kurus dan kecil. Katak yang kedua tubuhnya tinggi dan kekar. Dan sedangkan katak yang ketiga tubuhnya itu gendut dan sering jadi bahan tertawaan. Kemudian dimulailah lomba tersebut. Katak yang pertama yang tubuhnya kurus dan kecil mencoba berusaha menaiki pohon.
Usahanya itu ternyata ditertawakan oleh para penonton. Mereka mengatakan, "Badan kurus begitu mana mungkin bisa, kena angin saja pasti akan jatuh." Dan karena saking groginya, katak itu akhirnya benar-benar jatuh tertiup angin. Nah, kemudian giliran katak yang kedua, yaitu katak yang tubuhnya kekar dan merasa mampu bisa melakukannya. Namun ketika ia mulai memanjat pohon, para penonton kembali menertawakannya. Mereka berkata, "Badan kekar begitu mana mungkin bisa, untuk peluk pohon saja pasti akan kesulitan." Awalnya katak kedua ini percaya diri, tapi karena ditertawakan dan menjadi bahan ejekan, katak itu pun menjadi kalut dan ketakutan. Akibatnya katak itu juga gagal menaiki pohon. Nah, giliran katak yang ketiga, para penonton kembali tertawa dan mengejek badannya gendut. Tapi begitu katak itu mulai menaiki pohon, ia melakukannya dengan santai tanpa beban. Padahal para penonton terus menertawakannya. Mereka berteriak, "Gendut begitu mana mungkin bisa, untuk berjalan saja lama apalagi naik pohon." Dan tawa penonton pun kembali pecah, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Namun ajaibnya, katak gendut tersebut berhasil melakukannya dan menjadi pemenang lomba. Tentu saja hal itu membuat penonton terkejut. Para penonton pun mulai bertanya, "Tak kusangka kamu bisa menang, bagaimana caranya? Padahal para penonton meneriaki dan mengejekmu." Katak ketiga itu pun menjawab, "Oh begitu? Wah, aku tidak mendengar ejekan kalian, karena aku tuli, kupingku ini budek. Jadi aku tidak pernah mendengar ejekan kalian waktu aku sedang berusaha menaiki pohon." Setelah Abu Nawas selesai bercerita, ia pun berkata kepada si pemuda, "Hei pemuda, terkadang ketika kita akan melakukan sesuatu dan ingin usaha kita berhasil, kita tak perlu mendengar perkataan orang lain. Yang membuatmu sial bukanlah dirimu, tapi kamu selalu saja mendengar ejekan orang. Hal itulah yang membuatmu selalu mengalami kesialan, anak muda." Akhirnya sejak saat itu, si pemuda tak lagi menghiraukan ejekan dan cemoohan orang-orang ketika ia mulai melakukan suatu usaha. Dan berkat saran dari Abu Nawas, kini si pemuda menjadi orang yang sukses. Kisah selanjutnya, di sebuah negeri, rakyat mulai resah. Harga gandum terus naik, tetapi kualitasnya justru semakin memburuk. Roti yang dulu lembut kini keras seperti batu. Bubur yang dulu harum kini berbau apek. Para pedagang pun mengeluh, para ibu menggerutu, dan para petani merasa diperlakukan tidak adil. Namun tidak ada yang berani bersuara lantang karena urusan perdagangan gandum dipegang langsung oleh seorang menteri yang berkuasa. Menteri itu terkenal licik dan cerdas dalam membela diri. Setiap kali rakyat mengeluh, ia selalu punya alasan. Hujan tahun ini buruk, panen kurang baik, harga di luar negeri naik. Jika ada yang berani menentangnya, ia akan dicap sebagai pemberontak dan dihukum berat. Sementara itu, Abu Nawas mendengar keresahan rakyat dari seorang pedagang tua yang datang ke rumahnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Wahai Abu Nawas," kata pedagang itu, "kami para pedagang tidak berdaya. Kami terpaksa membeli gandum dari menteri, walaupun kami tahu kualitasnya buruk. Jika ini terus berlanjut, rakyat akan kelaparan, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengelus janggutnya. "Oh, jadi begitu ya? Aku harus menyelidiki sendiri masalah ini." Dan malam itu, Abu Nawas pun menyamar sebagai seorang petani miskin dan pergi ke lumbung gandum kerajaan, tempat gandum yang akan dijual ke rakyat disimpan. Dengan hati-hati ia pun masuk ke dalam gudang dan mengambil segenggam gandum dari karung yang bertuliskan gandum kualitas terbaik. Ia mengamati butiran-butiran gandum itu di bawah cahaya lampu minyak. Separuh butiran memang bagus, tetapi separuh lainnya berwarna pucat dan ada yang berbau tengik. Jadi benar gandum ini telah dicampur, gumam Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu pergi ke pasar dan mendatangi beberapa pedagang. "Berapa harga gandum sekarang?" tanya Abu Nawas.
Harganya melonjak tinggi, Tuan, jawab seorang pedagang. Kami tidak punya pilihan selain menjualnya mahal, Tuan. Kalau tidak, kami rugi. Dan rakyat pun semakin menderita, gumam Abu Nawas. Ia sudah mendapatkan cukup bukti. Kini saatnya ia memberi pelajaran kepada sang menteri. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sekantong emas yang berkilau. Ia langsung menemui sang menteri di kantornya. Tuan Menteri, kata Abu Nawas dengan suara manis, aku ingin membeli gandum sebanyak mungkin, Tuan Menteri. Tapi aku ingin membayarnya dengan cara yang istimewa, Tuan. Menteri itu pun menyipitkan mata dengan curiga. Istimewa bagaimana? Abu Nawas pun membuka kantong emasnya dan menunjukkan isinya. Sekilas emas itu tampak berkilau, tetapi jika diperhatikan lebih teliti, ada sesuatu yang janggal. Emas itu telah dicampur dengan pasir. Menteri itu pun terbelalak. Apa-apaan ini, Abu Nawas? Kamu ingin membayarku dengan emas palsu? Abu Nawas pun tersenyum. Loh, Tuan Menteri, bukankah kamu juga melakukan hal yang sama? Mengapa emas tidak boleh dicampur dengan pasir, sementara gandum boleh dicampur dengan yang busuk? Para pelayan dan pengawal yang berada di ruangan itu pun mulai berbisik-bisik. Wajah sang menteri pun memerah. Ia baru menyadari bahwa kelicikannya telah terbongkar. Namun karena ia terkenal licik, ia pun mencoba berkelit. Wah, ini tuduhan yang serius, Abu Nawas. Aku tidak pernah mencampur gandum jelek dengan gandum yang bagus. Ini benar-benar fitnah. Abu Nawas pun hanya tersenyum. Ia lalu bertepuk tangan 3 kali. Dari luar masuklah beberapa petani dan pedagang yang telah bekerja sama dengannya. Salah satu petani membawa sekantong gandum yang diambil dari gudang kerajaan semalam. Tuan Menteri, ini adalah gandum yang dijual sebagai gandum terbaik, kata petani itu. Tetapi lihatlah, ada banyak butiran busuk di dalamnya. Seorang pedagang pun menambahkan, kami sudah lama menyadari ini, Tuan Menteri, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Tuan Menteri selalu mencari alasan untuk membela diri. Menteri itu pun mulai panik. Ia menoleh ke pengawal-pengawalnya, tetapi mereka hanya diam saja, tidak ada yang membelanya. Semua orang di ruangan itu pun kini tahu bahwa ia telah berbuat curang. Dan saat itulah seorang pejabat tinggi istana yang dikenal sebagai penasihat utama Baginda Raja masuk ke ruangan. Aku sudah mendengar semuanya, katanya dengan suara yang tegas. Abu Nawas, kamu telah membawa bukti yang tak terbantahkan. Dan kamu Menteri, kamu telah mengkhianati rakyatmu sendiri demi keuntungan pribadi. Aku akan melaporkan ini langsung kepada Baginda Raja. Menteri itu pun gemetaran, karena ia tahu hukumannya pasti sangat berat. Abu Nawas mendekatinya dan berkata, jika kamu ingin emas yang murni, maka rakyat juga berhak mendapatkan gandum yang murni. Kamu itu boleh kaya, tetapi jangan sampai kekayaanmu merugikan rakyat. Menteri itu pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Dalam hitungan hari, ia pun dicopot dari jabatannya dan diasingkan ke desa terpencil sebagai hukuman. Sementara itu, Baginda Raja menunjuk pejabat baru yang lebih jujur untuk mengurus perdagangan gandum. Sejak hari itu, harga gandum kembali normal, kualitasnya lebih baik, dan rakyat bisa makan dengan layak. Dan semua itu terjadi berkat kecerdikan Abu Nawas yang tak pernah habis akalnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang ulama diundang oleh Baginda Raja. Dalam pertemuan itu, ulama tersebut menceritakan kisah Nabi Musa yang berhadapan dengan para penyihir istana. Para penyihir itu bisa merubah tali menjadi ular.
Namun dengan mukjizat, Nabi Musa mampu mengalahkan mereka hanya dengan tongkatnya. Tertarik dengan kisah tersebut, Baginda Raja bertanya, "Bagaimana caranya seutas tali bisa menjadi ular?" Sang ulama pun menjawab, "Mereka menggunakan ilmu sihir Paduka, sedangkan Nabi Musa menggunakan mukjizat." "Iya, aku tahu itu, tapi aku ingin mempelajari bagaimana mereka melakukannya, supaya orang-orang kagum dengan keahlianku," balas Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, ilmu sihir itu dilarang untuk dipelajari, sedangkan mukjizat hanya diperuntukkan bagi para nabi. Kenapa tidak belajar sulap saja Paduka? Aku punya kenalan yang ahli dalam ilmu sulap," saran sang ulama. Ternyata usulan tersebut disambut baik oleh Baginda Raja. Sejak saat itu, Baginda Raja belajar sulap selama sebulan penuh. Akhirnya Baginda Raja menjadi mahir dalam melakukan berbagai trik sulap. Hingga pada suatu hari ia memutuskan untuk mengadakan pertunjukan sulap yang megah. "Wahai para pengawalku, sebarkan pengumuman ini. Aku ingin menghibur rakyatku," perintah Baginda Raja. Dan singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Penduduk Baghdad berkumpul memadati alun-alun istana. Abu Nawas sendiri duduk di deretan para menteri istana. Setelah semuanya berkumpul, Baginda Raja langsung memulai aksi sulapnya. Pertunjukan pertama, ia merubah benang menjadi tongkat. Kemudian dilanjutkan dengan aksi kedua, yaitu menghilangkan kelinci yang ia taruh di dalam topi. Melihat aksi menakjubkan tersebut, para penonton dan menteri istana bertepuk tangan dengan meriah. Namun Abu Nawas malah terlihat biasa saja, tanpa menunjukkan rasa kagum. "Hei Abu Nawas, kenapa kau terlihat biasa saja?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, pertunjukan Paduka memang luar biasa, tapi sama sekali tidak membuatku senang," jawab Abu Nawas. "Baiklah, akan aku tunjukkan trik sulap yang lebih hebat. Katakan saja, trik sulap apa yang bisa membuatmu senang?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, permintaanku itu bukan hanya untuk membuatku senang, tetapi seluruh rakyat pasti akan ikut senang. Tadi Paduka sudah menunjukkan sulap dengan membuat seekor kelinci bisa menghilang. Nah, coba sekarang Paduka tunjukkan bagaimana caranya menghilangkan semua pajak yang dibebankan kepada rakyat. Itu baru sulap yang luar biasa Paduka," jawab Abu Nawas dengan cerdik. Ucapan Abu Nawas tersebut membuat seluruh rakyat tertawa, sementara Baginda Raja hanya bisa terdiam. Demikianlah sifat Abu Nawas. Di sela-sela candaannya, ia selalu menyelipkan kritikan terhadap penguasa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada sebuah negeri yang sangat memuliakan Abu Nawas. Rakyat negeri tersebut menganggap Abu Nawas sebagai ulama sufi yang sangat alim. Bahkan rajanya sendiri sangat mengidolakannya. Hingga suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke negeri tersebut dengan tujuan untuk menyadarkan mereka bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, serta meminta agar mereka tidak berlebihan dalam memuliakannya. Setibanya di negeri itu, Abu Nawas disambut dengan sangat meriah. Penduduk memujanya dan memperlakukannya dengan penuh penghormatan. Abu Nawas dipersilakan untuk masuk ke rumah salah satu warga, di mana sudah tersedia berbagai hidangan istimewa. Saking menghormatinya, air bekas tangan Abu Nawas pun menjadi rebutan orang-orang. Namun perlakuan yang berlebihan itu membuat Abu Nawas merasa risih. Ia tidak suka dengan sambutan yang diterimanya. Ia pun mencari cara untuk membuat penduduk negeri itu tidak lagi memujanya secara berlebihan. Salah seorang dari mereka memberitahu Abu Nawas bahwa sebentar lagi raja mereka akan datang menemuinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Nawas untuk memulai rencananya. Tidak lama kemudian, datanglah sang raja dan memasuki rumah tempat Abu Nawas berada. Sang raja ingin menyambut Abu Nawas dengan mengajaknya ke istana.
Namun saat raja memasuki rumah, Abu Nawas tetap melanjutkan makannya tanpa menunjukkan perhatian sedikit pun. "Mana Abu Nawas?" tanya sang raja. "Itu dia Paduka," jawab para warga. "Yang sedang makan itu?" tanya sang raja memastikan. "Benar Paduka yang mulia," jawab mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang tampak tidak menghormati dirinya, sang raja pun menjadi tersinggung dan emosi. "Orang seperti dia tidak punya kebaikan sedikit pun," kata sang raja dengan marah. Lalu ia meninggalkan rumah tersebut. Setelah sang raja pergi, Abu Nawas berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membuat raja pergi dari tempat ini sambil mencelaku." Perkataan Abu Nawas ini membuat para penduduk menjadi jengkel. "Abu Nawas, dia mencelamu karena kamu tidak punya sopan santun. Dia itu seorang raja, kamu harus menghormatinya," ujar salah satu warga. "Ketahuilah Abu Nawas, bila saja kamu mau menghormati raja kami, tentu kami akan lebih memuliakanmu. Sekarang kami sudah tidak peduli lagi denganmu. Kami tidak lagi menaruh rasa hormat kepadamu," kata warga lain menimpali. Dan sejak saat itu, penduduk negeri tersebut tidak lagi memuja Abu Nawas secara berlebihan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang ahli fikih merasa resah karena sebuah perkara hukum yang dihadapinya. Setelah berpikir yang cukup lumayan panjang, akhirnya dia memutuskan untuk menemui sang sufi yang bernama Abu Nawas, yang tentunya terkenal dengan kebijaksanaannya. Tanpa basa-basi, ahli fikih itu langsung menyampaikan keresahannya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku membutuhkan pertolonganmu. Aku ingin kamu memberikan fatwa mengenai keresahanku ini, Abu Nawas." "Ya, semoga engkau mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikanmu," kata sang ahli fikih dengan nada penuh harap. Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, "Memangnya keresahan apa yang kau hadapi? Katakan saja." "Jadi begini Abu Nawas, manakah yang lebih utama, berjalan di depan iring-iringan jenazah atau di belakangnya?" tanya ahli fikih itu penuh kekhawatiran. Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Wahai sang fikih, janganlah terlalu serius dan resah perihal urusan remeh-temeh seperti ini. Kalau begitu, fatwa apa yang bisa kau berikan padaku mengenai perkara ini, Abu Nawas?" desak ahli fikih itu, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas pun menjawab dengan senyum, "Ya, berjalanlah sesukamu, depan atau belakang, kanan atau kiri, itu semua sama saja. Yang penting kan kamu jangan menaiki keranda jenazahnya." Mendengar jawaban tersebut, sang ahli fikih yang tadinya serius dan tegang berubah menjadi tawa. Ia pun pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan, merasa bahwa keresahannya telah terjawab dengan cara yang cerdik oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas, seorang sufi yang penuh dengan akal intrik kecerdikannya, sampai-sampai tak ada satupun masalah yang tak bisa ia atasi. Setiap orang yang mempunyai masalah pasti akan datang kepadanya, termasuk baginda raja sendiri yang memang kesehariannya dikelilingi dengan permasalahan rakyat. Karena hal itu sudah Abu Nawas jalani cukup lama, ia pun merasa bosan dengan kehidupannya yang bisa dianggap tenang itu. Ia pun mulai berpikir untuk mencari dan mencoba hal-hal yang baru. "Mengapa aku tak mencoba menjadi pendekar sakti saja, seperti yang ada dalam cerita-cerita?" Dengan semangat membara, Abu Nawas memutuskan untuk berlatih ilmu bela diri. Namun, alih-alih mencari guru sakti atau pergi ke gunung untuk belajar ilmu kanuragan, Abu Nawas memilih untuk melatih dirinya sendiri dengan cara yang kocak dan tak biasa. Pertama-tama, Abu Nawas menciptakan jurus yang ia sebut sebagai jurus angin sepoi-sepoi. Ia berdiri di bawah pohon, melambai-lambaikan tangannya ke udara seolah-olah sedang mengendalikan angin.
Sambil tersenyum lebar ia berteriak kepada orang-orang yang lewat, "Lihatlah, aku bisa mengendalikan angin." Tentu saja orang-orang yang melihatnya hanya bisa tertawa terbahak-bahak melihat tingkah laku Abu Nawas yang aneh ini. Tidak berhenti sampai di situ, Abu Nawas pun menciptakan jurus baru yang ia sebut dengan jurus tidur mendadak. Ketika lawannya datang menyerang, Abu Nawas tiba-tiba terbaring di tanah dan pura-pura tidur. "Jika aku tidur, musuh tidak akan bisa menyerangku," pikirnya dengan penuh percaya diri. Dan anehnya, lawannya pun benar-benar kebingungan melihat Abu Nawas yang tiba-tiba tidur dan akhirnya meninggalkannya sendirian. Kabar tentang Abu Nawas yang sakti tiada tanding ini dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja yang mendengar cerita-cerita tentang kesaktian Abu Nawas pun penasaran dan memutuskan untuk mengundangnya ke istana. "Abu Nawas, aku dengar kamu sekarang menjadi pendekar dan banyak jurus sakti yang kamu kuasai. Sekarang tunjukkan kesaktianmu itu, Abu Nawas," perintah Baginda Raja dengan penuh antusias. Dengan percaya diri, Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, "Siap, Paduka. Paduka, saksikanlah jurus terhebatku, jurus kabur kilat." Sebelum Baginda Raja sempat berkata apa-apa, Abu Nawas langsung berlari kencang keluar istana, meninggalkan semua orang di sana dalam kebingungan. Baginda Raja yang melihat kelakuan Abu Nawas tidak bisa menahan tawa. "Abu Nawas, kamu memang sakti, tapi bukan karena jurus-jurusmu. Kamu sakti karena kecerdikan dan kelucuanmu," ujar Baginda Raja sambil terbahak-bahak. Dan sejak itu, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang cerdik, tapi juga sebagai pendekar sakti tiada tanding dalam hal membuat orang tertawa. Dan dengan cara itulah, Abu Nawas tetap menjadi legenda di antara rakyatnya. Tidak hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk membawa kegembiraan dimanapun ia berada. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas mengalami kesusahan ekonomi, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ia terpaksa akan menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Tapi ia bingung, barang apa yang bisa laku dijual. Setelah mengamati seisi ruangan rumah, matanya tertuju pada sebuah guci tua. Guci tersebut merupakan barang antik peninggalan dari mendiang ayahnya. Akhirnya ia pun terpaksa membawa guci itu ke toko barang antik. "Tuan, aku mau menjual guci ini," kata Abu Nawas kepada pemilik toko. Ketika si pemilik toko melihat guci tersebut, si pemilik toko merasa takjub. "Wah, ini kan barang antik. Udah sangat langka guci seperti ini. Pasti harganya mahal," pikir si pemilik toko. Namun karena sifat serakahnya, terbesit niat si pemilik toko untuk menipu Abu Nawas. "Ini sih guci biasa, Abu Nawas. Mana laku dijual," kata si pemilik toko berpura-pura. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun kecewa dan hendak kembali pulang. Tapi tiba-tiba si pemilik toko mencegahnya. "Abu Nawas, memangnya kamu sedang butuh uang sampai-sampai kamu jual guci?" "Baiklah, aku akan beli gucimu," ujar si pemilik toko. "Tapi katamu ini guci biasa. Memangnya bisa laku berapa?" tanya Abu Nawas. "Ya paling cuma 5 dinar lah. Itu pun kalau kamu mau. Karena kan tujuanku membeli guci itu semata-mata hanya untuk menolongmu, Abu Nawas," ujar si pemilik toko. Akhirnya keduanya pun sepakat. Guci Abu Nawas terjual dengan harga 5 dinar. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja untuk datang ke istana. Maka berangkatlah ia memenuhi panggilan rajanya itu. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Abu Nawas, tempo hari istriku membeli sebuah guci di toko antik. Aku lihat-lihat guci itu persis seperti guci milik mendiang ayahmu. Memang kamu menjualnya?" tanya Baginda Raja. "Iya, Paduka, saya menjualnya karena sedang butuh uang," jawab Abu Nawas. "Oh, ya sudahlah.
berapa kamu menjualnya? Tanya Baginda Raja kembali. 5 dinar Paduka, jawab Abu Nawas. Apa? 5 dinar? Apa aku nggak salah dengar? Itu kan guci antik yang langka. Harganya bisa sampai 200 dinar Abu Nawas, kata Baginda Raja. Waduh, saya sendiri juga tidak tahu Paduka. Soalnya si pemilik toko bilang kalau itu hanya guci biasa. Berarti saya kena tipu ini, sesal Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun ikut merasa geram. Jangan khawatir Abu Nawas, aku akan panggil dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ucap Baginda Raja. Tidak usah Paduka, saya sudah punya cara lain untuk memberinya pelajaran, ujar Abu Nawas. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi toko penjual barang antik tersebut. Wahai kawanku Abu Nawas, apa yang bisa saya bantu? Kata si pemilik toko menyambutnya. Aku mau menjual poci ini. Apa kamu mau membelinya? Tanya Abu Nawas. Coba lihat sini pocinya, pinta si pemilik toko. Setelah ia mengamati dengan seksama, ternyata itu hanyalah poci biasa yang harganya paling cuma 5 dinar. Mau jual harga berapa pocimu ini? Tanya si pemilik toko. 200 dinar, jawab Abu Nawas. Apa? 200 dinar? Gila kamu, gak mau beli aku, ujar si pemilik toko. Kalau gak mau ya udah, aku juga gak akan memaksa kok, kata Abu Nawas sambil berpura-pura akan berlalu. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan pergi dulu. Aku penasaran, kenapa harganya bisa semahal itu? Tanya si pemilik toko. Ini ya tuan, poci ini bukan sembarang poci. Ini adalah poci ajaib, bisa menjawab pertanyaan apapun, jawab Abu Nawas. Lalu untuk mengetes kebenarannya, si pemilik toko memegang kantong tempat ia menyimpan uangnya. Poci, berapa jumlah uang yang ada di kantongku ini? Tanya si pemilik toko. Abu Nawas berpura-pura mendekatkan poci itu ke telinganya, seolah-olah ia mencoba mendengarkan sesuatu dari poci itu. Kemudian Abu Nawas mengangguk-ngangguk seakan-akan baru saja diberitahu oleh si poci. Jumlahnya ada 50 dinar dan 770 dirham, jawab Abu Nawas. Si pemilik toko pun menjadi terkesan, dan akhirnya ia pun bersedia membelinya dengan harga 200 dinar. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun lalu pulang dengan membawa uang 200 dinar. Tidak berapa lama kemudian, selepas kepergian Abu Nawas, si pemilik toko mencoba menghitung kembali uang yang ada di kantongnya. Ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan jawaban Abu Nawas. Dia bilang jumlahnya 50 dinar dan 770 dirham. Lah ini ternyata jumlahnya 67 dinar dan 400 dirham. Kurang ajar, Abu Nawas telah menipuku, pikir si pemilik toko dengan penuh amarah. Ia pun segera pergi mendatangi rumah Abu Nawas. Ya Abu Nawas, kamu penipu. Jumlah uang yang kamu sebutkan tidak sesuai dengan isi kantongnya, hardik si pemilik toko. Tapi dengan entengnya, Abu Nawas menjawab, Loh, kamu kan bertanya kepada Poci, bukan kepada aku. Poci itu memang tidak pernah berbohong. Yang kamu dengar itu kan jawaban dariku, bukan dari Poci, jelas Abu Nawas. Tapi yang kamu bilang tadi, bukannya kamu dengar dari Pocimu, kata si pemilik toko bertambah geram. Tunggu dulu, saya nggak pernah bilang seperti itu loh. Kamunya aja yang salah paham, ujar Abu Nawas. Kurang ajar kamu Abu Nawas. Akan aku adukan kamu ke Baginda Raja, biar kamu ditangkap dan dihukum, ancam si pemilik toko. Nah, kebetulan sekali, ayo kita ke istana sekarang. Di sana kamu akan menjumpai guci yang telah aku jual kepadamu, dan kedatanganmu sudah ditunggu-tunggu oleh Baginda Raja, timpal Abu Nawas. Sialan, berarti Abu Nawas sudah tahu kalau aku telah menipunya. Ternyata tempo hari wanita yang membeli guci adalah wanita suruhan permaisuri, pikir si pemilik toko. Gimana, kita jadi ke istana apa enggak nih? Ledek Abu Nawas.
Tanpa berkata sepatah kata pun, si pemilik toko langsung ngeloyor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di desa yang damai, seorang pedagang keliling datang menjual jimat keberuntungan. Katanya jimat ini bisa membuat siapapun yang memakainya menjadi kaya raya dan terhindar dari kesialan. Warga desa yang penasaran dengan janji manis itu segera berbondong-bondong membeli jimat meskipun harganya terbilang mahal. Namun Abu Nawas yang terkenal cerdik merasa ragu. Kalau benar jimat itu bisa membuat orang kaya, kenapa sih penjual jimat masih susah-susah berjualan di sini? Pikirnya. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres dan memutuskan untuk membongkar kebohongan pedagang itu. Dengan santai, Abu Nawas menghampiri pedagang yang sedang dikerumuni warga. "Tuan, aku dengar jimatmu itu bisa membuat pemakainya sangat beruntung. Kalau begitu, kenapa kamu sendiri tidak memakainya untuk menjadi kaya raya?" tanya Abu Nawas membuat kerumunan terdiam. Pedagang itu pun tergagap. Jadi gini, aku hanya ingin berbagi keberuntungan dengan orang lain saja," jawabnya mencoba terlihat meyakinkan. Abu Nawas pun tersenyum. "Baiklah, kalau begitu aku ingin mencoba jimat ini tanpa membayar dulu. Kalau aku merasa beruntung, aku akan membelinya dengan harga 3 kali lipat, Tuan." Pedagang itu yang tak ingin kehilangan pelanggan pun setuju. Ia menyerahkan sebuah jimat kepada Abu Nawas. "Tapi ingat ya, kamu harus membayar jika merasa beruntung," katanya dengan nada sedikit mengancam. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas mengenakan jimat itu dan berkata kepada para warga, "Saudara-saudara, mari kita lihat keampuhan jimat ini. Aku akan membuktikan keberuntungannya sekarang juga." Abu Nawas memulai aksinya. Ia mendekati seorang pedagang buah yang dikenal baik hati dan sudah sering bekerja sama dengannya. "Hei kawan, aku sekarang memakai jimat keberuntungan ini. Jadi aku rasa aku berhak mendapatkan apel secara cuma-cuma. Bukankah itu tanda keberuntungan?" katanya sambil berkedip penuh arti. Pedagang buah itu yang sudah memahami rencana Abu Nawas pura-pura terpesona. "Wah, tentu saja Abu Nawas. Kalau begitu ambillah beberapa apel ini. Keberuntunganmu benar-benar hebat Abu Nawas," katanya sambil memberikan beberapa apel. Warga pun mulai terpana. "Oh, lihat, jimat itu benar-benar bekerja," teriak salah satu dari mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan aksinya. Ia mendekati pedagang gandum, pedagang rempah, dan bahkan pedagang kain, meminta barang-barang mereka dengan alasan keberuntungan. Semua pedagang yang diam-diam sudah diberitahu oleh Abu Nawas sebelumnya berpura-pura setuju. Mereka memberikan barang-barang itu sambil memuji keajaiban jimat. Kerumunan pun semakin riuh. Warga mulai percaya bahwa jimat itu benar-benar ajaib. Namun di sisi lain, pedagang jimat mulai gelisah. Ia sadar bahwa semakin banyak barang yang didapatkan oleh Abu Nawas secara gratis, semakin banyak pula warga yang akan menuntut hal yang sama. Setelah puas dengan aksinya, Abu Nawas pun berdiri di tengah pasar dan berkata dengan lantang, "Saudara-saudaraku, aku rasa jimat ini benar-benar membuatku beruntung. Aku mendapatkan apel, gandum, rempah, dan kain tanpa membayar." Warga pun bersorak, tapi Abu Nawas mengangkat tangannya meminta mereka untuk diam. "Tapi tunggu dulu, kenapa keberuntunganku ini hanya datang dari kemurahan hati para pedagang? Apakah keberuntungan ini benar-benar berasal dari jimat atau dari akal sehat dan kerjasama?" Warga pun mulai berpikir. Abu Nawas kembali melanjutkan, "Kalau keberuntungan itu berasal dari benda kecil ini, kenapa sih pedagang jimat masih harus berjualan? Bukankah ia seharusnya sudah kaya raya tanpa perlu repot-repot berjualan?" Semua mata beralih ke pedagang jimat yang wajahnya langsung memerah. Ia mencoba beralasan, tapi warga sudah menyadari kebohongannya. Mereka tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa mereka hampir kena tipu. Abu Nawas mengembalikan jimat itu kepada si pedagang dan berkata, "Terima kasih atas pinjamannya, Tuan. Tapi aku tak butuh jimat untuk keberuntungan.
Keberuntungan sejati datang dari akal sehat, kerja keras, dan kebaikan hati. Pedagang jimat itu pun segera mengemasi barang-barangnya dan pergi dengan tergesa-gesa, malu dengan kebohongannya yang terbongkar. Warga desa yang awalnya percaya pada jimat, kini belajar untuk tidak mudah tergoda oleh janji-janji manis yang palsu. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil mengajarkan pelajaran penting dengan cara yang cerdik dan kocak.